Halo, balik lagi di channel Tabir Hitam. Kali ini, kami akan membawakan cerita mengenai Zodiac Killer. Sebuah nama yang menjadi sinonim dengan misteri, pesan rahasia, dan teka-teki yang tak terpecahkan. Sosok yang menghantui California di era perubahan, berkomunikasi melalui kode-kode rumit, dan hingga kini, identitasnya masih menjadi bayangan yang gelap. Kalian pernah membayangkan menerima sebuah pesan, tapi isinya bukan kata-kata biasa, melainkan simbol-simbol aneh yang seolah datang dari dunia lain? Itulah yang terjadi pada akhir tahun kurang 1960-an di California. Bukan cuma satu, tapi serangkaian pesan rahasia yang dikirimkan ke redaksi surat kabar besar, menantang seluruh dunia untuk memecahkannya. Bayangkan, sebuah mesin ketik tua di ruangan gelap tiba-tiba mengetik sendiri. Bukan huruf, tapi kode-kode misterius. Inilah awal dari salah satu teka-teki terbesar dalam sejarah kriminal modern. Semuanya dimulai ketika 3 kantor media yang berbeda menerima kiriman surat yang tampak serupa tapi tak sama. Di dalamnya ada potongan-potongan kode yang jika digabungkan akan membentuk sebuah pesan utuh. Sang penkirim, yang identitasnya masih menjadi misteri, mengklaim bahwa jika kode ini berhasil dipecahkan, publik akan mengetahui siapa dirinya dan apa motif di balik serangkaian peristiwa mengerikan yang sedang melanda kota saat itu. Surat-surat ini bukan sekadar iseng, melainkan sebuah pernyataan perang intelektual. Si pengirim seolah berkata, "Aku ada di sini, di depan mata kalian, tapi kalian tidak akan pernah bisa menangkapku." Tantangan ini langsung menyebar seperti api. Kode pertama yang dikirimkan berisi 408 karakter yang rumit. Publik, detektif amatir, hingga para ahli kriptografi dari berbagai kalangan berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama memecahkannya. Suasananya tegang. Ini bukan lagi sekadar permainan teka-teki silang di koran pagi. Ini adalah pertaruhan untuk menenangkan kepanikan yang mulai merayap di seluruh kota. Setiap orang punya teori, setiap orang mencoba berbagai metode, dari yang paling sederhana hingga yang paling rumit. Papan-papan tulis di kantor polisi dan ruang redaksi penuh dengan coretan simbol dan huruf, mencoba mencari pola yang tersembunyi. Seiring berjalannya waktu, pengirim pesan ini mulai menggunakan sebuah simbol khas dalam setiap komunikasinya. Sebuah lingkaran dengan garis salib tebal di tengahnya. Simbol inilah yang memberinya nama yang kelak akan melegenda dan menghantui banyak orang. Nama Zodiac pun lahir. Nama itu menjadi buah bibir, menciptakan aura misteri yang semakin kental. Siapa sebenarnya sosok di balik simbol ini? Mengapa ia begitu terobsesi dengan permainan kata, sandi, dan teka-teki yang rumit? Pertanyaan-pertanyaan ini menggantung di udara, tanpa ada satupun jawaban yang memuaskan. Komunikasi misterius ini terus berlanjut hingga awal tahun 70-an. Zodiac mengirim lebih banyak surat, lebih banyak kartu pos, dan tentu saja lebih banyak kode. Investigasi besar-besaran pun dilancarkan, melibatkan FBI, kepolisian lokal, dan bahkan militer. Ribuan orang diinterogasi, ratusan petunjuk dianalisis, tapi hasilnya selalu sama. Nihil. Setiap kali penyelidik merasa sudah selangkah lebih dekat, Zodiac seolah sudah 10 langkah di depan. Semua petunjuk seolah hanya membawa mereka ke jalan buntu, menabrak tembok tinggi yang dibangun oleh kecerdasan sang pengirim pesan. Waktu terus berputar, berkas-berkas kasus semakin menumpuk dan menguning, sementara sang pelaku tetap menjadi hantu. Di antara semua pesan yang pernah ia kirim, ada satu yang paling terkenal dan paling sulit, yang kemudian menjadi legenda di dunia kriptografi. Kode ini dikenal sebagai Cipher 340, dinamai berdasarkan jumlah karakternya. Selama lebih dari 50 tahun, sandi ini menjadi semacam cawan suci bagi para pemecah kode di seluruh dunia. Banyak yang mencoba, dari ahli matematika hingga programmer komputer, tapi tidak ada yang berhasil. Simbol-simbolnya seolah menari-nari di atas kertas, menolak untuk disusun menjadi kata-kata yang bermakna. Cipher 340 menjadi bukti betapa canggih dan tidak konvensionalnya metode yang digunakan oleh Zodiac. Membuat semua orang bertanya-tanya,
Orang macam apa yang bisa menciptakan teka-teki serumit ini? Namun, seperti kata pepatah, tidak ada rahasia yang abadi. Setelah lebih dari setengah abad menjadi misteri, sebuah terobosan akhirnya terjadi. Bukan oleh satu orang jenius, melainkan oleh sebuah tim internasional yang terdiri dari 3 orang dari negara yang berbeda. Seorang programmer dari Amerika, seorang ahli matematika dari Belgia, dan seorang software engineer dari Australia. Dengan bantuan kekuatan komputasi modern yang mampu menjalankan ribuan simulasi dalam hitungan detik, mereka akhirnya berhasil membuka kunci cipher ke-340. Isi pesannya mengejutkan meskipun sudah berhasil diterjemahkan. Kalimat-kalimat di dalamnya tetap menunjukkan kepribadian zodiak yang arogan, narsisistik, dan penuh dengan teka-teki yang tak kunjung usai. Kisah tentang zodiak dan kode-kode misteriusnya ini telah meresap jauh ke dalam budaya populer. Ceritanya menginspirasi banyak sekali film Hollywood, buku-buku non-fiksi terlaris, serial dokumenter, bahkan menjadi bahan diskusi tak berujung di forum-forum internet. Kasus ini bukan lagi sekadar catatan kriminal yang berdebu di arsip kepolisian. Ia telah bertransformasi menjadi sebuah studi kasus yang menarik tentang psikologi, kriptografi, dan bagaimana sebuah rahasia bisa bertahan begitu lama, menantang kemajuan teknologi dan kecerdasan manusia dari generasi ke generasi. Zodiak telah menciptakan sebuah mitos yang lebih besar dari dirinya sendiri. Pada akhirnya sosok di balik simbol lingkaran dan salib itu tidak pernah terungkap secara pasti. Ia seolah lenyap di telan waktu, meninggalkan warisan teka-teki yang hingga kini masih terus dipelajari, diperdebatkan, dan dianalisis. Mungkin inilah tujuan utamanya sejak awal, bukan untuk ditangkap, tapi untuk dikenang sebagai sebuah misteri abadi. Sebuah bukti nyata bahwa beberapa rahasia di dunia ini mungkin memang diciptakan bukan untuk dipecahkan, melainkan untuk membuat kita terus bertanya. Sejarahnya belum usai, dan mungkin tidak akan pernah benar-benar usai. Nah, setelah mendengar semua ini, menurutmu, apa tujuan sebenarnya zodiak mengirim semua pesan rahasia itu? Apakah itu murni untuk pamer kecerdasan, untuk mengejek pihak berwenang, atau ada motif lain yang lebih dalam dan lebih gelap? Aku penasaran dengan teori kalian. Coba bagikan pendapatmu di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa, ikuti terus kanal ini untuk kisah-kisah penuh misteri lainnya yang akan membuat kita berpikir lebih dalam. Terima kasih sudah menonton.